Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran PAI di minggu pertama pada bulan Oktober. Baik anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa klik link absennya terlebih dahulu. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perawatan jenazah. Baik, berikut adalah menu pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada materi perawatan jenazah. Yang pertama, identitas, mapping materi dan tugas. Dalam identitas program terdapat kompetensi dasar atau KD, yaitu KD 1.7, 3.7, dan 4.7. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari kegiatan ini, siswa diharapkan mempunyai kemampuan 1. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah dengan tepat. 2. Menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Dan 3. Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Berikut peta konsep atau mapping perawatan jenazah. Yang pertama, tata cara memandikan. Yang kedua, tata cara mengkafani. Yang ketiga, tata cara menyolatkan. Dan yang keempat, tata cara menguburkan jenazah. Baik, berikut kita masuk ke dalam materi pembelajaran, yaitu memandikan jenazah. Adapun syarat wajib memandikan jenazah, yang pertama, jenazah atau mayat tersebut harus orang Islam, artinya bukan orang kafir. Yang kedua, didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian, misalnya korban kecelakaan. Yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid, artinya orang yang mati syahid tidak wajib dimandikan. Yang berhak memandikan jenazah, yang pertama, jika jenazah itu laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan jika perempuan dimandikan oleh perempuan. Orang lain jenis yang boleh memandikan adalah muhrim, suami atau istri. Yang kedua, yang lebih utama memandikan jenazah adalah keluarga dekat. Yang ketiga, orang memandikan jenazah apabila terdapat cacat dalam tubuhnya, maka tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Yang keempat, apabila tidak mendapatkan orang lain yang sejenis atau muhrim atau suami istri, maka mayat tersebut ditayamumkan. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, niat. Jika jenazah itu laki-laki, maka bacaan niatnya adalah nawaitu ghusla adaan an hadzal maiti lillahi ta'ala. Dan jika jenazah itu perempuan, maka bacaan niatnya adalah nawaitu ghusla adaan an hadhil maitati lillahi ta'ala. Yang kedua, sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, sebaiknya 3 kali bila dipandang perlu. Dan ketiga, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun dan daun bidara, siraman kedua dengan menggunakan air bersih, dan siraman ketiga dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Yang keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Yang kelima, gunakan kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keenam, berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan. Yang ketujuh, basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Yang kedelapan, urutlah dan tekanlah perutnya agar kotorannya keluar, kemudian bersihkan. Yang kesembilan, basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan mensucikan. Setelah dimandikan, maka jenazah dikafani. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah, yang pertama, kainnya berwarna putih, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, albisu min siyabikum mul baydo fa innaha khairu siyabakum fakafinu fiha mautikum, yang artinya
pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang warna putih. Kain yang sesungguhnya sebaik-baiknya pakaian adalah yang berwarna putih, dan kafanilah jenazah dengan kain putih itu. Yang kedua, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah, tetapi disunahkan untuk laki-laki 3 lapis dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung dan 1 helai untuk membungkus seluruh tubuhnya. Bagi perempuan menggunakan 5 helai kain yang dipergunakan untuk baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan 2 helai untuk pembungkus seluruh tubuh jenazah. Yang ketiga, jika jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi harum-haruman dan jangan pula diberi penutup kepala. Yang keempat, kain kafan hendaknya bersih baik sifat maupun bahannya dan tidak boleh berlebih-lebihan, artinya kain tersebut harganya tidak boleh yang mahal. Nah, untuk tata cara mengkafani jenazah silakan diskusikan dengan teman kalian masing-masing. Setelah dikafani, jenazah disolatkan. Adapun syarat sholat jenazah yang pertama, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih badan, pakaian dan tempat serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letakkan jenazah ke sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat gaib dan sholat jenazah di atas kuburan. Adapun rukun sholat jenazah, yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah sesudah takbir pertama, yang keempat membaca sholawat Nabi sesudah takbir kedua, yang kelima mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, yang keenam mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat, yang ketujuh salam. Adapun bacaan doa setelah takbir ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Adapun doa setelah takbir keempat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan, maka kewajiban kita terhadap jenazah yang terakhir adalah menguburkannya. Dalam menguburkan jenazah hendaknya dibuatkan terlebih dahulu lubang kubur. Dalam membuatnya hendaknya diperhatikan kedalamannya, yaitu setinggi dada orang dewasa atau tidak sampai tercium bau busuk dan tidak dapat dikorek oleh binatang buas. Kemudian di dalam lubang kubur tersebut diarahkan ke sebelah kiblat, dibuat liang lahat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiduli lah dan wa angsibu alayya libna nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Muslim, yang artinya buatkanlah olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat pada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Selanjutnya adalah tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, masukkan jenazah ke dalam lubang kubur sambil membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan agama Rasulullah. Yang kedua, letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap kiblat. Muka dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu annahu qala idza asraltumuni filahdi fabdu bi khadi ilal ar
yang artinya dari Umar radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, "Jika kamu sekalian menurunkan aku ke liang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke tanah." Yang ketiga, letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat. Kemudian tutup dengan kayu atau papan, baru ditimbun dengan tanah, dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah dan di atasnya diberi batu. Nah, baik anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan yang ibu banggakan, demikian tadi yang ibu sampaikan adalah kewajiban kita terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, berikut ini akan ibu sampaikan sedikit tentang takziah. Takziah berarti menghibur, yaitu mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam 3 hari sesudahnya. Tujuannya adalah yang pertama, memberi bantuan moral dan material. Yang kedua, memberi hiburan dan nasihat agar sabar dan tabah menerima musibah. Hal yang perlu dilakukan ketika takziah yang pertama adalah memberi bantuan moral maupun material kepada keluarga yang terkena musibah untuk mengurangi beban dan kesedihannya. Yang kedua, mengikuti sholat jenazah dan mendoakannya agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya. Yang ketiga, turut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Dan yang keempat, tidak boleh berbicara keras, bercanda, tertawa terbahak-bahak, atau bersikap lain yang tidak terpuji. Adapun hikmahnya, bertakziah itu adalah salah satunya di antaranya adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian. Nah, demikian pembahasan tentang takziah. Nah, berikutnya adalah tugas siswa, yaitu mempraktikkan dengan teman sekelompokmu tentang tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Kelompok tersebut dibuat 4 kelompok dalam satu kelasnya. Kelompok 1 membuat video memandikan jenazah, kelompok 2 mengkafani, kelompok 3 mensolati, kelompok 4 menguburkan jenazah. Nah, tugas berikutnya adalah menjawab soal-soal berikut. Silakan dikerjakan dan dikirim, bisa via Classroom atau via Japri. Silakan Ibu tunggu tugas kalian. Kiranya cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari sama-sama kita akhiri kegiatan kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.